Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan menjelaskan pengaruh elemen Freud Diamond dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh elemen Freud Diamond yang terdiri dari elemen pressure yang dapat dioperasikan dengan financial stability, external pressure, dan financial target. Kedua, elemen opportunity yang dioperasikan dengan nature of industry dan effective monitoring. Ketiga, elemen rasionalisasi yang dioperasionalkan dengan opini audit dan elemen capability yang dioperasikan dengan pergantian direksi terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia atau BI. Periode 2016-2018. Sampel penelitian berjumlah 13 perusahaan dengan metode purposive sampling. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa financial stability berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. External pressure berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Sedangkan financial target, nature of industry, effective monitoring, opini audit, dan pergantian direksi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Apa yang memicu penelitian ini? Pertama, motivasi atau isu penelitian. Laporan keuangan dapat menjadi suatu instrumen yang sangat penting dalam operasional sebuah entitas karena dapat mencerminkan kondisi finansial entitas tersebut. Trust gap, kepercayaan yang berlaku bahwa organisasi besar perusahaan yang dijalankan atas dasar rasional. Fenomena Association of Certificate Fraud Examiners. Korupsi terjadi 67% dari total kasus occupational fraud di Indonesia dengan kerugian mencapai 10 miliar per tahun. Diikuti oleh penyalahgunaan laporan 2%. AXP Indonesia Chapter 2017. Pada bulan Mei 2015 terjadi kecurangan laporan keuangan oleh Toshiba melalui accounting fraud senilai 1,2 miliar US dollar. Apa referensi dalam artikel penelitian ini? Pertama, aspek yang hampir menjadi subjek baru dalam literatur akuntansi. Kepercayaan yang berlaku adalah bahwa organisasi besar dan perusahaan dijalankan atas dasar rasionalitas. Ketiga, teori organisasi mengangkat perspektif lain dan memperkenalkan dampak aspek logis dan studi perusahaan. Keempat, dalam bisnis dan terutama dalam akuntansi, sikap negatif terhadap emosi lebih kuat. Kelima, kemajuan dalam literatur psikologi ekonomi menunjukkan antara akal dan emosional. 6. Penelitian sebelumnya didukung oleh psikologis klinis menunjukkan bahwa keputusan apapun di semua bidang tidak mungkin tanpa bantuan. Selanjutnya bisa dibaca seperti ini tentang referensi dalam artikel penelitian itu. Oke, selanjutnya, apa yang menjadi kebaharuan novelty dari penelitian ini? Adanya sebuah hubungan antara kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual manajer perusahaan manufaktur dalam fungsi keuangan, kegiatan penghindaran pajak, dan kualitas pengungkapan informasi keuangan dan non-keuangan. Research question perusahaan atau perumusan masalah perusahaan. Apakah stabilitas keuangan, financial stability berpengaruh terhadap kecurangan laporan
keuangan, apakah tekanan eksternal atau external pressure berpengaruh terhadap kecurangan perusahaan keuangan? Seperti ini pertanyaan-pertanyaan tentang perumusan masalah. Lalu, tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh stabilitas keuangan atau financial stability terhadap kecurangan laporan keuangan, untuk mengetahui pengaruh tekanan external pressure terhadap laporan keuangan, untuk mengetahui pengaruh target keuangan atau financial target terhadap kecurangan laporan keuangan. Lalu, masih banyak lagi seperti itu yang sudah dijelaskan. Kontribusi penelitian. Studi ini menjelaskan mengenai hubungan financial stability yang dapat berpengaruh tindak kecurangan laporan keuangan pada perusahaan. Memberikan pemahaman mengenai hubungan external pressure, financial target, nature of industry, effective monitoring, opini audit, dan pergantian direksi dalam keterkaitan dan pengaruh dalam tindak kecurangan dalam laporan keuangan. Lalu, grand teori yang digunakan dalam penelitian yaitu teori agensi. Teori keagenan Jensen dan McLean 1976 menyatakan bahwa hubungan keagenan timbul karena adanya kontrak antara prinsipal dan agen dengan mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Lalu, keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan, potensi kecurangan dalam pelaporan keuangan tidak terlepas dari agen yang menghadapi tekanan pressure untuk dapat meningkatkan kinerja keuangan dengan mencetak laba yang tinggi, namun tetap menjaga kestabilan keuangan perusahaan untuk mendapat sebuah apresiasi dari pihak prinsipal. Hal ini yang menjadi salah satu faktor pemicu dalam keuangan, dalam kecurangan, fraud atau laporan keuangan. Lalu kerangka konseptual ada kecurangan laporan keuangan variabel itu ada 6. Yang pertama, financial stability, external pressure, financial target, nature of industry, effective monitoring, opini audit, dan pergantian direksi. Hipotesis penelitian seperti yang di bawah ini sudah dijelaskan. Lalu metode penelitian yang digunakan, rancangan penelitian. Jenis penelitian kuantitatif dengan studi kausal yang studinya menggambarkan hubungan antara variabel independen yang mampu mempengaruhi variabel dependen. Metode analisis yang digunakan, metode regresi. Data panel yaitu data yang diambil dari beberapa perusahaan kemudian diamati dalam kurun waktu tertentu. Definisi operasional variabel, financial stability, exchange, external pressure, debt to asset ratio, financial target, ROE, nature of industry, inventory, effective monitoring, BDO, opini audit. Perusahaan mendapat opini wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan sama dengan 1. Perusahaan yang mendapat selain opini tersebut sama dengan 0. Pergantian direksi. Terhadap perubahan direksi perusahaan 1, tidak terdapat perubahan direksi perusahaan 0. Inilah metode penelitian yang digunakan. Lalu, jelaskan penelitian statistik deskriptif, hasil uji kelayakan, mode hasil uji hipotesis,
dan atau jelaskan hipotesis yang terbukti dan yang tidak terbukti. Analisis statistik deskriptif telah dijelaskan dan digambarkan oleh peneliti dalam penelitian ini. Hasil uji kelayakan model, peneliti telah memaparkan dengan jelas terkait uji kelayakan model ini yang dapat digunakan dalam penelitian ini, yaitu FEM dalam regresi data panel. Uji hipotesis. Jika pengujian hipotesis telah dipaparkan dalam beberapa gambar hasil pengujian beserta didukung dengan pemaparan hasil dalam bentuk deskriptif yang jelas yang menjelaskan hasil setiap pengujian hipotesis ini. D. Kritik. Penulis sudah cukup lengkap dalam memberikan penjelasan terkait statistik deskriptif hasil uji kelayakan model dan uji hipotesis. Kesimpulannya, sudah cukup jelas penelitian sudah menjelaskan sesuai dengan rumus masalah dan memberikan pemaparan yang lengkap dan jelas untuk setiap penguji hipotesis dalam penelitian ini. Keterbatasan penelitian telah memberikan penjelasan terkait penelitian dengan spesifik. Implikasi. Penelitian telah menuliskan implikasi penelitian untuk peneliti selanjutnya, investor dan calon investor, sebagai masukan bagi perusahaan terkait antisipasi untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Terima kasih.